Terima kasih Bang Eli. Kenapa saya menulis buku? Karena rekan saya Bang Eli juga menulis buku. Jadi saya nggak mau kalah sama beliau. Oke. Ya boleh tepuk tangan gak apa-apa Pak. Nama saya tidak dikaitkan dengan rumah sakit saudara. Ya hanya sekedar husada saja. Ya karena itu dari keluarga, nama keluarga. Baik, kita ingin berbicara hari ini tentang misi Bapa untuk pemulihan. Ada banyak gereja saudara menggantikan misinya dengan hal yang lain. Ya, mereka menggantikan misinya dengan fokus ke dalam. Orang atau gereja yang menggantikan misinya tidak lagi amanat agung tetapi membuka banyak hal ke dalam saudara, itu nggak akan bertahan. Kalau kita hari ini sebagai pribadi kita pikir, Tuhan, saya mau ke gereja di sini. Kenapa saudara ke gereja ke sini? Kenapa? Coba tanya kiri kananmu, kenapa kamu ke sini? Jangan lihat saya saudara, tanya sebelahmu, kenapa kamu ke sini? Ya Pak, kenapa saya ke sini? Kalau saya nggak hari ini ke gereja, nanti saya ditanyain penatua. Ya, kemana hari ini? Oh iya, ini acara keluarga, jadi saya nggak bisa. Ya, nah saudara, kenapa saudara datang ke tempat ini? Karena kita percaya Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan mau kita bersama-sama merayakan kemenangannya. Bukan cuma merayakan kemenangannya, tetapi ketika engkau ada di tempat ini dan ketika engkau keluar dari ruangan ini, engkau bersatu dengan komunitasmu, engkau bersatu dengan keluargamu, engkau bersatu dengan orang-orang yang di sekitarmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, engkau jadi terang buat hidup mereka. Itulah misi Bapa. Misi Bapa. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang misi Bapa. Dan hari ini kita berbicara tentang misi Bapa untuk pemulihan. Mari kita buka 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan yang ayat genap. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat ganjil. Dan kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Silakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah pertemuan Salomo dengan Tuhan yang kedua. Pertemuan yang pertama waktu Salomo ada di Gibeon dan sudah hendak membangun bait suci Tuhan. Lalu Tuhan datang sama Salomo dan bilang begini, Salomo, apa yang engkau ingin dapatkan? Salomo gak minta harta, Salomo gak minta banyak hal. Salomo cuma minta satu, pengertian hikmat dari Tuhan. Dan Salomo mendapatkan itu semuanya. Itu pertemuan yang pertama. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Lalu Tuhan bilang begini. Kalau engkau berbalik, kalau umatku berbalik dari jalan-jalannya. Berdoa, merendahkan diri, mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan bertobat. Maka aku akan memulihkan negerimu. Bangsa Israel ada bangsa yang kita tahu tegar tengkuk, saudara. Ya, sepanjang dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka sudah melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada hidup mereka. Tetapi mereka tidak bertobat. Banyak mujizat belum tentu relasinya dengan pertobatan. Di dalam Matius saya lupa, di satu hari Yesus ada
di dalam sebuah kota dia bilang gini, hai engkau Betsaida, engkau Korazim. Di situ Yesus banyak melakukan mukjizat, tetapi pertobatannya sedikit. Banyak orang datang saudara di dalam kebaktian, di dalam KKR atau dimanapun mereka berada, mereka lihat mukjizat Tuhan. Wah luar biasa mukjizatnya. Yang tuli bicara, yang bisu mendengar, yang... Nah ya kebalik ya saudara ya. Berarti saudara belum tidur saudara ya. Nah saudara, mereka lihat semua mukjizat tapi bertobat belum tentu. Ayat ini bilang gini, kalau engkau bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, aku akan memulihkan negeri ini. Apakah hidup kita mau dipulihkan? Amin. Ya, mulailah dengan merendahkan hati kita. Bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita sering datang ke ibadah atau apapun, lalu song leader bilang begini, mari kita tinggikan Tuhan. Ya, pernah ya, dengar lah ya. Apa maksudnya mari kita tinggikan Tuhan? Saya dulu berpikir saudara, mari kita tinggikan Tuhan. Saya angkat podium ini ke tempat yang lebih tinggi. Saya angkat minuman atau apapun ke tempat yang lebih tinggi. Saya berpikir seperti itu. Padahal Tuhan tempatnya di mana? Tuhan tempatnya di mana? Di tempat yang sudah paling tinggi. Dan di atas dia tidak ada lagi yang lebih tinggi. Betul? Pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita meninggikan Tuhan? Mari kita tinggikan Tuhan. Lalu kita apa? Lakukan? Kita nyanyi bersama. Nah, lalu kita bilang begini, Pak, berarti meninggikan Tuhan adalah menyanyi bersama. Bukan saudara, itu salah satu cara. Bagaimana caranya? Kalau saudara lihat plafon paling atas itu udah paling tinggi, betul ya? Tidak ada yang lebih tinggi lagi, ya kecuali langit ya saudara. Tapi di ruangan ini yang paling tinggi apa? Plafon di atas. Bagaimana caranya supaya plafon itu lebih tinggi? Nggak ada yang bisa ditinggiin lagi. Bagaimana caranya supaya dia lebih tinggi? Plafon itu. Kita harus merendahkan diri kita. Kelihatan lebih tinggi gak sekarang? Kelihatan. Tapi masih ada yang bisa ditinggikan gak kita? Masih ada. Karena apa? Karena kita belum sampai turun ke bawah. Semakin hidup kita turun ke bawah, semakin plafon itu akan makin tinggi. Demikian juga dalam hidup kita, mari kita tinggikan Tuhan. Artinya apa? Mari kita merendahkan hati kita. Kalau saudara lihat sekarang, lihat plafon itu saudara, lihat ke atas semua sekarang. Lihat. Lihat saya enggak? Enggak. Ya kan? Lihat song leader enggak? Enggak. Lihat pemain musik? Enggak. Jadi ketika saudara datang ke tempat ini, ketika kita meninggikan Tuhan, siapapun yang song leadernya, siapapun pemain musiknya, siapapun pengkhotbahnya itu enggak penting. Kenapa? Karena yang paling penting adalah Kristus. Amin. Ya, waduh Pak, hari ini Pak ibadahnya kurang ngangkat. Nggak tahu ngangkat apa, saya juga nggak tahu. Ya kan? Kenapa? WL-nya Pak fales. Pemain musiknya nggak nyambung. Apalagi khotbahnya Pak, nggak lucu Pak khotbahnya. Ya, khotbahnya kupas dalam, lebih dalam. Sampai akhirnya nggak ada apa-apanya. Saudara pernah kupas bawang? Satu demi satu. Pernah? Pernah isinya apa? Oh ya, isinya bawang saudara ya. Begitu kupas dalam, kupas. Isinya nggak ada apa-apanya. Ya cuma bawang itu saja. Demikian juga hidup kita, kalau kita mau hidup kita dipulihkan. Engkau bukan lihat siapa yang khotbah. Engkau bukan lihat siapa yang main musik. Engkau bukan lihat siapa yang melayani.
Pak hari ini asyirnya luar biasa. Ya, senyumnya Pak walaupun giginya nggak rata, tapi senyumnya bikin saya adem. Nah, bukan lihat siapa yang melayani saudara, tetapi lihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Dan ketika itulah saudara, kita mulai dipulihkan. Bukan cuma lihat Kristus, kita mulai namanya bertobat. Ya. Hari Minggu kita datang ke ibadah bertobat. Kita dengar firman Tuhan, lalu kita bilang, waduh Tuhan, saya mau bertobat dari banyak hal. Hari Senin masih bertobat ya? Selasa? Rabu? Nah, masihnya udah mulai kecil. Kamis? Udah hilang saudara ya. Kamis, Jumat, Sabtu, wah bukan bertobat, berobat saudara. Hah? Hari Minggu balik lagi, bertobat kembali. Saudara, hari Minggu kita menganggap Tuhan itu ada, tapi hari biasa kita seringkali menganggap Tuhan itu enggak ada. Ada seorang guru yang ateis saudara, dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, percaya ke bahwa Tuhan itu enggak ada? Murid-muridnya bilang enggak percaya. Lalu dia bilang begini, pernah lihat Tuhan? Enggak pernah, murid-muridnya bilang itu. Pernah memegang Tuhan? Enggak pernah. Pernah meraba Tuhan? Enggak pernah Pak. Berarti kesimpulannya, nggak ada Tuhan. Wah murid-muridnya geger. Murid-muridnya nggak mau kalah. Lalu ada satu murid ya, dia berdiri dan berkata begini, Pak saya kasih pertanyaan sama Bapak, silakan. Bapak pernah lihat otak Bapak? Nggak pernah katanya. Bapak pernah pegang otak Bapak? Nggak pernah. Bapak pernah meraba otak Bapak? Nggak pernah. Berarti kesimpulannya Bapak? Nah itu dia. Nah seringkali dalam hidup kita percaya Tuhan itu ada di hari Minggu. Tapi hari-hari biasanya saudara Tuhan itu enggak ada. Dan balik lagi di hari Minggu Tuhan itu ada. Tuhan itu kayak kos ya saudara. Kos hari Senin, Selasa, Rabu kos. Hari Kamis, Jumat, Sabtu dia di luar. Hari Minggu balik lagi. Enggak saudara. Di sepanjang hidup kita seharusnya kita percaya Tuhan itu ada. Kitab Ibrani berkata demikian. Barang siapa datang menghadap kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara datang ke tempat ini sungguh-sungguh. Coba lihat mukanya. Sungguh-sungguh. Wah, kelihatan saudara. Tapi bagaimana indikatornya sungguh-sungguh? Gampang. Gini, saya mau tanya sama bapak-bapak. Dulu Pak, kalau kita datang ke rumah calon istri kita, sungguh-sungguh enggak Pak? Wih, luar biasa ya. Kita ngomong kita gini loh. Kita sudah ngomong sama dia, ngobrol sama dia 2 jam. Tapi baru berasa 5 menit. Benar? Coba sekarang ngobrol 5 menit udah berasa 2 jam. Ya, jangan sampai dibalik saudara. Ya. Karena sungguh-sungguh kan? Sungguh-sungguh. Demikian juga ibu-ibu sekarang. Dulu ibu-ibu waktu mau ketemu calon suamimu, ya sungguh-sungguh enggak? Hah? Sungguh-sungguh enggak? Waduh berat nih kayaknya enggak sungguh-sungguh nih. Sungguh-sungguh kan? Bibir dimerah-merahin, alis diitem-itemin, gitu ya. Saudara, tapi sekarang coba. Kalau bibir dimerah-merahin, alis diitem-itemin. Bapak-bapak masih mau nunggu enggak? Masih. Coba sekarang. Mah, cepetan. Ini gereja, cepetan ke gereja. Istri kita lah masih sama seperti dulu. Bibir dimerah-merahin. Alis diitem-itemin. Mah cepetan
cepetan dong, cepetan. Nanti penatua kita tegur kita nih, enggak, datang terlambat nih. Semakin, nih saya mau tanya sama ibu-ibu, semakin dicepet-cepetin, cepet gak? Oh, itu dia ya, hati ibu-ibu ya. Semakin dicepet-cepetin, semakin dilambat-lambatin. Ini jujur ya, saya pernah sama istri saya. Ya, ayo dong cepetan mah, ini kan cepetan nih. Bukannya dicepetin saudara, di apa? Dilambat-lambatin. Biasanya cuma 5 menit, 15 menit. Nah, kita harus ya sungguh-sungguh. Ketika kita datang ke tempat ini, kemanapun kita datang, di dalam hidup kita dikatakan barang siapa datang menghadap Tuhan, ia harus percaya Tuhan itu ada. Sepanjang hidup kita, Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita setengah sungguh-sungguh, Tuhan kasih upahnya setengah. Amin. Kalau kita seperempat sungguh-sungguh, Tuhan kasih upahnya seperempat. Amin. Ayatnya nggak tulis itu. Tuhan memberi upah hanya kepada orang yang sungguh-sungguh. Katakan bersama saya, sungguh-sungguh. Dari cara bicara saudara, saudara belum sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itu dia. Saudara, mari kita hidup kita sungguh-sungguh, saudara. Saya tulis begini. Pertobatan tanpa ketaatan hanyalah sekedar emosi dan bukan transformasi. Seringkali kita bertobat, kita nangis-nangis, berasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berasa merinding. Saudara pernah kan ya, gimana Pak ibadah itu? Rasanya bulu kuduk berdiri, merinding. Rasanya Tuhan itu ada di depan kita. Kalau mau merinding saudara, lewat kuburan tengah malam, merinding saudara. Jadi bukan cuma sekedar pertobatan di hari Minggu atau di hari biasa saudara. Bukan cuma sekedar bertobat, tapi Alkitab berkata berjalan, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan engkau. Mari hidup kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Mulai bertobat, merendahkan diri. Artinya meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, apa yang kita tinggikan dalam hidup kita? Seringkali kita bicaranya Tuhan, tapi hati kita belum tentu. Kebanyakan saudara pria-pria, ini pria-pria ya dulu ya. Kebanyakan pria-pria apa yang diucapkan dengan hatinya belum tentu sama. Pak, jangan buka rahasia dong Pak. Nah, satu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya raya. Dia bilang begini, guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya mendapat hidup yang kekal? Kamu katakan baik, tidak ada yang baik kata Yesus. Kecuali Tuhan sendiri. Saudara gini, saudara mau mengikuti yang jahat atau yang baik? Kalau tahu itu yang baik, saudara seharusnya ikuti. Betul? Bahkan saudara kalau gangster sekalipun, mafia sekalipun, mereka menganggap pemimpinnya itu baik. Kenapa? Kasih duit kepada mereka. Walaupun mereka tahu itu dari hal yang jahat, tapi pemimpinnya memberikan kebaikan buat hidup dia. Mereka ikuti yang baik. Tapi seringkali banyak kita saudara tidak mengikuti yang baik. Artinya apa saudara? Artinya apa yang kita ucapkan dengan hati kita bisa beda. Pemuda ini yang kaya raya lalu bilang begini. Dia meninggalkan Tuhan yang katanya dia baik. Karena apa? Karena hatinya melekat pada hartanya.
Apa yang melekat di hatimu bisa menjadi Tuhanmu. Coba lihat hatimu. Apa yang melekat? Halo, apa yang melekat di hatimu? Oh Pak, Tuhan yang melekat. Itu kalau saya ngomongnya di hari Minggu jam 10 Pak. Nanti kalau saya keluar dari pintu gereja ini, nggak tahu yang melekat itu siapa. Begitu mulai Senin, yang melekat saham yang kita mainkan. Dikit-dikit lihat, dikit-dikit lihat. Kok lihat cuma sedikit gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu merah, hati kita gundah gulana. Begitu kita hijau, hati kita bersyukur sama Tuhan. Coba tanya sebelah kiri kananmu, kayaknya saya kenal orang itu ya. Nah, saudara, ketika itu melekat dalam hati kita, bisa jadi Tuhan kita. Nah, yang wanita saudara kadangkala dalam hidupnya sering dibohongin. Nah, makanya Pak, dulu Pak, calon suami saya Pak, luar biasa loh Pak. Tapi sekarang Pak biasa di luar. Ya. Dulu Pak calon suami saya Pak, bukain pintu mobil. Wis, masuk Pak. Kenapa bukain pintu mobil? Pak dari dalam gak bisa buka. Makanya bukanya dari luar. Bukain pintu mobil, persilahkan kita. Awal bulan dia kasih coklat Toblerone. Ya sekarang coklat Dubai mungkin ya. Coklat Toblerone. Tengah bulan Silver Queen. Di akhir bulan Pak karena gajian belum nyampe Pak. Akhirnya kasih coklat ayam jago katanya. Yang kalau makan satu minumnya 2 gelas. Itu seret tuh saudara ya. Nah jadi saudara wanita seringkali dibohongi. Kenapa? Waktu Hawa ada di Taman Eden. Waktu ular itu datang. Hawa. Buah-buahan ini tidak boleh kamu makan dan raba bukan? Iya betul. Nah, padahal Tuhan bilang tidak boleh kamu makan. Tapi sesungguhnya kalau kamu memakannya, kamu enggak mati. Kamu jadi Tuhan. Wah. Seneng loh jadi Tuhan loh saudara. Waduh. Akhirnya apa saudara? Apa yang terjadi? Hawa memakan buah itu. Padahal firman Tuhan berkata, kalau engkau makan buah ini, engkau mati. Tapi iblis berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi Tuhan. Hawa tidak mempercayai firman Tuhan, tapi mempercayai suara yang lain di dalam kehidupannya. Makanya saudara seringkali kan lihat, aduh Pak, istri-istri kadang-kadang menyesal menikah. Kenapa? Dulu dibohongi. Ya kan? Di sini nggak ada ya saudara ya, pria-prianya luar biasa. Ya, nggak ada yang ngaku tapinya ya. Nah, kadang-kadang Pak, dulu Pak, suami saya tuh luar biasa Pak. Ya kan? Dia bilang begini, gunung akan kudaki, lautan ku seberangi gitu. Tapi hujan gak janji ya. Mas, dulu Pak, rambutnya ombak Pak. Berombak kayak Elvis Presley. Tahu ya saudara ya, ombaknya tinggi Pak. Sekarang Pak, ombaknya hilang Pak. Pantainya yang panjang Pak. Yang kayak begini juga ya. Pak dulu Pak, badannya Pak, 6 pack. Tahu ya 6 pack ya? 6 kotak. 3 di kiri, 3 di kanan. Ya, makanya disebutnya 6 pack, 6 kotak. Tapi sekarang Pak, enggak 6 kotak Pak. Sekarang 6 bulan Pak. Kenapa 6 bulan? Kebanyakan makan Pak. Coba lihat pria-pria yang ada yang 6 bulan. Nah, 6 bulan gak lahir-lahir Pak. Nah, dulu Pak kita sering tatap-tatapan Pak. Rasanya tatap dia Pak adem bener. Coba sekarang, coba suamimu tatap istrimu. Lalu istri bilang gini, apa lu tatap-tatap gua?
Nah, seringkali dalam hidup kita bertobat, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak menganggap Tuhan itu ada. Mari di dalam hidup kita sehari-hari kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Pertanyaannya begini, zaman dulu waktu Salomo meminta pemulihan, Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, saudara, kalau saudara punya Google Map, saudara lihat ketik ya dari Mesir ke Yerusalem. Berapa lama? Hanya 40 hari. Tapi karena ketegar tengkukan katanya di Mazmur 95, mereka mengeraskan hatinya, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, akhirnya 40 tahun. Nah, saudara, jangan sampai hidup kita ketika kita dengar firman Tuhan, kita bertobat dan kita tidak melakukannya, hanya sekedar bertobat, itu hanya sekedar emosi dan bukan transformasi. Pertanyaannya begini, apa sih yang dipulihkan sekarang? Dulu dulu Tuhan berkata di zaman Salomo supaya Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tapi hari ini apa yang dipulihkan, saudara? Di dalam Matius 17 ayat 10 sampai yang ke-12 dikatakan demikian. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Satu hari Yesus naik ke gunung bersama dengan murid-murid, 3 orang muridnya. Dan mereka melihat Yesus ada bersama-sama dengan Musa dan Elia. Apa maksudnya Musa dan Elia? Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, yang diberikan Tuhan melalui hidup Musa. Dan Yesus adalah penggenapan dari kitab para nabi yang diwakili oleh Elia. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka murid-muridnya berkata, mari kita buat 3 tenda. 1 untukmu Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Lalu Yesus bilang begini, Elia sudah datang. Elia akan datang dan sudah datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Hidup kita seharusnya ketika Yesus datang dalam hidup kita. Elia adalah gambaran dari Yesus. Elia, ahli Taurat percaya bahwa kitab para nabi menunjukkan bahwa Elia akan datang segera. Tapi mereka enggak melihat Yesus sebagai Nabi Elia. Tapi Yesus berkata, Elia akan datang dan sudah datang dan memulihkan segalanya di dalam hidup mereka. Apa maksudnya Elia itu, saudara? Di ayat yang paling terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Maleakhi 4 ayat yang keempat sampai yang keenam, dikatakan demikian. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kitab ini, saudara, Nabi Maleakhi ini sudah menuliskan Musa dan Elia. Dan itu semuanya digenapi oleh Yesus.
Dan Elia itu akan datang. Supaya apa? Supaya memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Hubungan yang tidak bisa putus di dalam sebuah keluarga, saudara, adalah hubungan bapa dengan anaknya. Semua hubungan dalam keluarga semuanya penting, saudara. Suami istri, bapa dengan anak, bapa dengan orang tua, itu semuanya penting. Tapi Elia datang supaya apa? Hubungan bapa dengan anak dipulihkan. Contoh yang paling real, contoh yang paling bisa dilihat adalah hubungan Yesus dengan Bapaknya. Sampai ketika Yesus disalibkan, dia tulis begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, banyak orang percaya Bapa itu pernah tinggalin Yesus. Saya juga dulu berpikir Bapa itu untuk sesaat dia tinggalin Yesus. Enggak, saudara. Enggak. Waktu Tuhan menulis, waktu Yesus berkata Eli, Eli lama sabatani, bukan berarti Bapaknya meninggalkan dia, enggak. Dia mengutip bukan pertanyaan itu, saudara. Tapi itu pernyataan. Dia mengutipnya di Mazmur 22. Saudara, nanti kalau saudara baca Mazmur 22, 23, 24 itu adalah sebuah rangkaian ya, dan Yesus mengutip ayat itu. Bapaknya gak pernah tinggalin Yesus. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, dia gak pernah tinggalin itu. Itu bukan pertanyaan, tapi itu sebuah ungkapan yang ditulis oleh Mazmur 22. Jadi jangan salah arti, saudara. Wah, berarti Yesus pernah ditinggalin tuh sama Bapaknya. Enggak. Bapaknya dan Yesus selalu ada bersama-sama dengan dia. Dengan mereka, saudara. Mereka adalah contoh yang paling real. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sebagai orang yang sudah dipulihkan, kita mau hidup kita juga menjadi saluran berkat untuk memulihkan banyak orang. Amin. Ya. Seberapa banyak saudara pernah dengar pengajaran hati Bapa? Lebih dari 2 kali, angkat tangan. Banyak ya. Lebih dari 5 kali? Ada ya, pernah ya? Versi ini, versi itu, versi siapa lagi? Satu hari saya ke Kalimantan, saudara. Ya, saya ajarkan yang saudara pernah dengar lah, saudara. Hati Bapa. Dan mereka dipulihkan. Lalu ada satu pendeta, dia bilang begini, Pak, boleh enggak Pak? Bahan Bapa saya copy, saya khotbahkan hari Minggu. Saya bilang, saya dapatnya cuma-cuma, saya kasih cuma-cuma. Dan dia copy itu semua. Dan dia khotbahkan di hari Minggu. Kita mungkin sudah sering dengar pemulihan hati Bapa dari berbagai versi. Tapi ada banyak orang di luar sana gak pernah sekalipun dengar pemulihan hati Bapa. Saya ingin undang Pak Leo, ya. Pak Leo ini adalah PKS di tempat kami. Ya, dia akan bercerita bagaimana hidupnya melihat generasi di Lampung, dan akhirnya dia mempunyai ketetapan untuk juga terus ministry trip ke Lampung, ya. Silakan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Leo. Saya beribadah di Abalov Barat. Ya. Saya mau menceritakan awal mulanya saya bisa mengikuti mission trip. Jadi itu di bulan September tahun 2022, saya diajak dengan komsel saya untuk pergi mission trip di daerah Lampung, tempatnya lebih ke daerah Mesuji. Jadi dari Jakarta ke Mesuji itu kurang lebih 12 jam. Jalannya juga, waduh, jelek banget jalannya di sana. Nah, sebenarnya
Saya itu orangnya dulu nggak mau ikut-ikut kayak begitu. Buat apa, ya kan? Jadi buang-buang waktu aja. Gitu, apalagi dulu kan saya bekerja. Nah, singkat cerita, kami berangkat ke Lampung, terpaksa saya ikut aja. Saya sama istri saya ikut ya. Kita ikut pergi ke Lampung. Nah, di sana kita berangkat jam 9 malam, nyampe di Lampung kurang lebih jam 9 atau jam 10 pagi lah. Gitu kita nyampe, terus langsung ibadah. Nah, kita langsung ibadah. Nah, saya kebagian untuk dokumentasi waktu itu. Jadi saya dokumentasi, tiba-tiba pas saya di luar, saya melihat nih banyak nih anak-anak mondar-mandir gitu kan. Anak-anak sekolah minggunya. Nah, saya tuh iseng aja sih. Saya ajak mereka foto. Saya foto. Nah, mulai dari situ selesai kita acara kita yang di Lampung itu, kita pulang, singkat cerita kita pulang. Saya melihat foto itu dan saya kayak tergerak gitu untuk melayani anak-anak itu. Nah, saya ketemu dengan pengawas area saya bilang, "Pak, saya sepertinya mau balik lagi ke Lampung. Saya mau melayani di sana." Terus kata pengawas area saya, "Oh ya udah, untuk kerjaan kamu gimana?" Ya gimana ya, itu mungkin salah satu resiko juga ya. Akhirnya singkat cerita saya balik lagi ke Lampung. Saya minta izin ke gereja. Saya minta izin kalau saya mau melayani anak-anak di Lampung. Dan puji Tuhan sih gereja support juga. Akhirnya saya pergi dengan istri saya dan tim saya. Kita pergi, saya melayani, ini yang waktu saya foto mereka. Saya melayani mereka di sana, terus kita beribadah di ya tempatnya enggak pastori lah, seperti pastori gitu. Kita beribadah di sana nih, kita beribadah di pastori itu. Terus akhirnya jadilah saya setahun di sana. Bolak-balik, Jakarta Lampung. Saya tuh bingung, kalau saya bolak-balik ini pekerjaan saya bagaimana nih? Akhirnya saya memutuskan untuk saya berhenti kerja. Saya bilang ke istri saya berhenti kerja aja dah. Enggak apa-apa, saya mau melayani Tuhan, mau melayani anak-anak. Karena saya tahu Tuhan gak mungkin biarkan saya. Dia pasti ada di hidup saya. Dia pasti membimbing saya terus. Dan akhirnya kami pergi. Disitulah kurang lebih 1 tahun saya bolak-balik ke Lampung melayani anak-anak di sana. Nah, kalau yang di slide ini adalah salah satu gereja lokal, tapi kita perginya pakai speedboat ke tempat itu untuk ke gereja ini. Nih, kita ke tempat itu di dalam lah, namanya Keagungan Dalam. Dari Mesuji ke dalam lagi. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, semuanya bisa saya lalui dengan baik. Dan sampai terakhir kami buat Natal bersama anak-anak itu. Di sana kami bagi-bagiin Alkitab bergambar. Dan mereka sangat senang sekali. Itu yang tadinya mereka datang cuma berapa orang, sekarang mereka jadi banyak. Sampai sekarang kami tetap memantau perkembangan mereka seperti apa. Itulah kesaksian saya. Dan sekarang kami tahun kemarin saya dan tim juga pergi ke daerah Bandung Harjo, Jawa Tengah. Dan sekarang kami ada rencana lagi mau melayani di salah satu gereja lokal masih di daerah Tangerang. Itulah kesaksian saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat masih banyak generasi-generasi penerus anak-anak sebagai pondasi gereja. Agar mereka tahu bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Persis 25 tahun yang lalu, saya dan istri saya menikah. Ya, Kak Sofyan datangi kami, ya, dia bilang begini, beliau bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan untuk pergi dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu itu tidak pernah kepikir saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Apalagi saya kalau ngomong agak gagap saudara. Ya,
Nah beberapa orang mungkin Karatna tahu ya, Karatna, Bang Eli tahu. Saya dulu untuk ngomong apalagi di depan orang dominan saudara. Bisa nunduk 3 hari 3 malam saudara saya. Ya, tapi Tuhan memulihkan saya, merubah hidup saya. Ya, waktu itu tidak terpikir, 25 tahun lalu tidak terpikir. Tapi hari ini saudara, 8 tahun yang lalu saya diajak sama teman saya, Pak, pelayanannya tempat kami di mana? Di Kalimantan. Namanya apa? Daerah Semitau. Ya. Begitu lihat di Google Maps saudara, mesti di zoom dulu baru tahu itu Semitau ada di mana. Karena nggak kelihatan. Ya, jadi akhirnya saya datang ke sana. Saya pikir, wah Semitau itu wah luar biasa nih. Begitu sampai di sana, Pak, Bapak tinggal di Pastori ya? Nggak apa-apa. Itu baru awal saudara. Siang hari itu kasur yang saya tiduri rasanya sauna saudara. Panas saudara. Ya, saya bilang Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya bukan begini nih Tuhan. Ya, 3 hari saudara saya merasa rasanya lama bener. Ya, dan akhirnya sampailah saya mau pulang nih. Hari itu saya mau pulang. Lalu teman saya bilang begini, ini orang Kalimantan pasti tahu istilah ini. Kalau kamu sudah minum air kapuas, kamu pasti balik lagi. Benar ya? Yang orang Kalimantan tahu. Saya bilang dalam hati, ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Alfa Omega ini. Kenapa? Nggak enak. Sesuatu yang mungkin buat hati saya, buat daging saya nggak enak. Tapi hari itu saudara, Tuhan melawat saya. Dan sampai 8 tahun dari sekarang saudara, saya kembali lagi saudara. Saudara, kalau saudara tanya, Pak Semitau di mana Pak? Nah, istri penatua saudara yang bisa menjelaskannya saudara. Ya, karena apa? Karena ya daerah itu saudara kita nggak tahu saudara. Saya nggak tahu pertama, nggak tahu sama sekali. Tapi saudara, sejak itu saya punya hati buat orang-orang di Kalimantan Barat. Saya berkeliling saudara. Terus dari satu kota ke kota yang lain. Pak gimana Pak biayanya? Ya swadaya sendiri. Ya beli tiket sendiri. Sampai akhirnya ada orang Kalimantan, Pak saya beliin tiketnya. Nggak masalah kok. Buat saya nggak masalah. Ya, karena kami mau hidup kami bukan bicara hati kami, bukan bicara sama uang, bukan bicara sama persembahan. Tapi hati kami bicara bahwa pemulihan generasi ini harus dilakukan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Jangan kau gantikan amanat agung dengan fokusmu ke dalam. Bagaimana saya Pak? Saya nggak bisa teologi Pak, nggak bisa ini, saya nggak belajar teologi. Tuhan gak butuh teologi itu. Yang Tuhan butuhkan apakah hatimu mau merendahkan dirimu. Bertobat. Bukan cuma bertobat. Tapi taat kepada jalan-jalan Tuhan. Maka engkau akan dipulihkan. Dan engkau menjadi saluran berkat. Untuk memulihkan orang lain. Biarlah firman pagi ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Untuk bukan hanya kita mendengar. Tapi kita lakukan itu. Mari kita berdoa.